Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian 26. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena di dalam pikirannya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita pernah diperhadapkan dengan satu kondisi, satu situasi di mana kita takut. Kalau kita nggak bohong itu, rasanya kita sulit untuk melangkah begitu. Ketika kita tidak jujur, ketika kita melakukan kejujuran, kita merasa sepertinya kita tidak menemukan jalan keluar begitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini juga yang dialami oleh Ishak pada saat itu. Ketika pada saat itu ia tidak jujur kepada Abimelek, yang pada saat itu adalah raja orang Filistin. Dia mengatakan bahwa Ribka itu bukan istrinya, Ribka itu adalah saudarinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kejadian ini juga sama pernah terjadi pada Abraham. Abraham juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat kondisi yang sekarang ternyata Ishak juga mengalami hal yang sama. Ia juga merasa takut. Dia takut dibunuh karena istrinya itu cantik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan melalui kisah Ishak dan Abimelek ini bisa menunjukkan kepada setiap kita bagaimana ada sesuatu yang menarik, ada dinamika yang menarik. Di awal kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Ishak yang pada saat itu Bapak Ibu Saudara dia ketakutan dan dia sulit untuk percaya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, bahkan melalui kelemahannya. Abimelek, Bapak Ibu Saudara, yang awalnya ia marah ketika mengetahui kebohongannya Ishak. Tetapi pada saat itu justru Abimelek itu memberikan perlindungan kepada Ishak dan juga istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan lebih daripada itu, ketika Ishak diberkati berlimpah-limpah hingga membuat orang Filistin menjadi iri, dan pada akhirnya Ishak itu harus diusir. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap memberkati Ishak. Nah, di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, ketika Abimelek berkata Tuhan menyertai engkau, di sini itu menunjukkan bagaimana ada suatu pengakuan. Ada sebuah pengakuan yang luar biasa daripada raja orang Filistin. Raja yang dikenal sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Tapi pada saat ini menunjukkan bagaimana ada pengakuan yang luar biasa terhadap kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata diberkati Tuhan di akhir pernyataannya ini menegaskan bahwa musuh-musuh dari Ishak itu sendiri mengakui bagaimana adanya kedaulatan Allah atas dirinya.
Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersama-sama belajar tentang beberapa kebenaran yang begitu baik untuk kita ketahui. Yang pertama, ketakutan itu bisa mendorong kita supaya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Namun yang juga perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar melampaui kegagalan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersama-sama melihat bagaimana Tuhan bisa menggunakan bahkan orang-orang yang tidak mengenal Dia, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Seperti kita lihat seorang Abimelek, bagaimana bisa digunakan untuk melindungi dan memberkati umatnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kesaksian hidup orang beriman yang diberkati Tuhan itu bisa menjadi sebuah kesaksian, membuat orang lain menjadi mengakui kebesaran Allah, seperti yang terjadi dengan Abimelek. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang paling mengesankan di sini adalah bagaimana kisah ini berakhir. Karena di akhir kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersama-sama melihat bagaimana kisah ini diakhiri dengan perjanjian damai. Abimelek yang tadinya mengusir Ishak, Bapak Ibu Saudara, kini datang mencari perdamaian karena ia melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, saat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada setiap kita bagaimana berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat dan penyertaan Tuhan yang bisa menjadi kesaksian yang mengubah sikap orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami dalam kehidupan kami. Setiap kami dapat menjadi umat-Mu yang taat di dalam kehidupan kami, menghadapi ketakutan dengan iman kepada Engkau. Dan setiap kehidupan kami dapat mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga ketika kami melakukan apapun, ketika kami mengandalkan Engkau, kami dapat menjadi kesaksian yang baik dan membawa orang lain mengenal kuasa dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersama-sama mengucap syukur bahwa hari ini ada saudari kita Ibu Ingwati Puguh yang berulang tahun. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama juga mengucap syukur ya Bapa bahwa hari ini ada saudari kami Ibu Ingwati Puguh yang tengah berulang tahun ya Bapa. Kiranya di dalam usianya yang bertambah Bapa, biarlah Engkau menolong Ibu Ingwati ya Bapa di dalam pertumbuhan imannya bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Ibu Ingwati dan juga keluarganya dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan juga hidup taat kepada Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong dalam segala usaha mereka. Biarlah apa yang mereka usahakan dapat sungguh menjadi suatu kecukupan bagi keluarga mereka dan terlebih dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menganugerahi kesehatan. Segala apa yang ingin dicapainya di masa yang akan datang, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin rencana mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.